yang sudah dicapai oleh teknologi tak bisa dilarang oleh politik, tak bisa dihapuskan atau tak boleh beroperasi oleh kebijakan pemerintah, karena tren teknologi, tren peradaban lebih kuat dari pemerintahan manapun. Itulah respon saya ketika membaca berbagai seruan di media. Salah satunya menyatakan bahwa mereka ingin pemerintah tegas menyikapi TikTok yang ogah pisahkan bisnis media sosial dan e-commerce. Mereka ingin agar e-commerce dipisahkan dari media sosial. Juga berita ini yang mengatakan Menko UKM tolak TikTok yang menggabungkan media sosial dan e-commerce bersamaan. Tapi bagaimanakah kita bisa memisahkan itu, melarang itu, jika teknologi inovasinya sudah sampai di sana? Mari kita mulai dengan data. Kita lihat ini perkembangan teknologi dalam industri online. Ada 3 tahap perkembangannya. Pertama, e-commerce di tahun 1994. Ini adalah era awal dari internet. Amazon lah yang memulainya. Ia melihat ada potensi luar biasa di internet dan ia mengalihkan belanja dari offline di darat menjadi online, viral di udara. Namun kemudian datanglah itu revolusi yang kedua, social commerce di tahun 2000-an. Inilah era awal media sosial di mana kemudian e-commerce pun dikombinasi dengan media sosial. Yang pertama-tama mengerjakannya justru adalah Instagram dan Facebook. Namun lebih dari itu lagi, muncul live commerce di tahun 2010. Ini era ketiga video streaming, di mana disinilah Instagram, Facebook, TikTok Shop mengerjakannya. Nah, sekarang kita lihat ini TikTok memang bisa mencapai lebih jauh lagi walaupun dia datang belakangan. Di tahun 2022 TikTok Shop di tingkat dunia sudah menghasilkan 375,5 triliun rupiah. Bahkan di Indonesia ia sudah mencapai penjualannya 228 miliar rupiah. Ini anak bungsu yang kemudian melampaui semuanya. Pengguna TikTok pun juga nomor 2 terbanyak di dunia, itu di Indonesia. Dan ia sudah kalahkan Shopee, ia juga sudah kalahkan Tanah Abang. Mengapa? Karena harganya lebih murah. Masalahnya, bagaimana TikTok bisa menjual lebih murah? Nah, inilah rahasianya. Pertama, karena pemilik TikTok, yaitu ByteDance di Beijing, mereka mempunyai algoritma tren barang yang laku, sehingga mereka bisa produksi massal secara lebih murah. Makin banyak diproduksi massal, lebih murah biayanya. Mereka pun juga banyak mengambil barang-barang dari Cina, karena bahan baku dari sana juga buruh lebih murah di sana. Dan ketiga juga mereka sedang membentuk brand, sehingga dengan sendirinya mereka pun sedang situasi bakar uang, membuat fitur yang gratis pengiriman. 3 hal inilah yang membuat mereka bisa lebih murah. Lalu bagaimana cara pemerintah mengatasinya? Tak bukan dan tak lain, bukan dengan melarang itu, tapi mengerjakan yang kita bisa. Salah satunya adalah mencari cara agar TikTok Shop pun bisa diberikan pajak yang sesuai, sehingga pajak yang kita dapatkan dari sana bisa kita alihkan untuk insentif kepada UKM, supaya UKM punya akses ke dana, kita beri subsidi atau pelatihan, dan juga UKM dibuatkan satu cara agar mereka bisa melakukan diferensiasi dan kualitas produk UKM. Dan juga kita bisa meningkatkan literasi digital, membuat mereka juga, publik Indonesia, cinta produk dalam negeri. Jadi inilah caranya, bukan dengan melarang, tapi dengan cara mencari pola-pola yang jauh lebih kreatif, yang tidak melawan tren zamannya. Demikianlah Ekspresi Datang bersama saya, Denny J.A.